Ini motivasinya Bapak Ibu. Satu, jangan mengada-ada. Tapi apa yang ada. Jangan mengada-ada, tapi apa yang ada. Banyak orang kepengen bisnis Bapak Ibu, apa yang mereka bingungkan pertama kali? Modal. Kalau tidak punya modal, cari atau tidak? Itu tidak boleh. Itu namanya mengada-ada. Loh, terus gimana caranya kerja tanpa modal? Kita semua punya modal. Saya ulangi, kita semua punya modal. Modalnya berapa loh Pak? Bapak Ibu bisa datang ke sini, saya yakin kalau mau 1 juta punya kan? Membayarnya aja 1 juta. Paham maksud saya? Jadi modalnya adalah apa yang ada. Dan yang kedua, modal ini adalah ketika kita kehilangan, jangan sakit hati. Karena sekolah. Terus gunakan apa yang ada. Disinilah kunci keberhasilan. Saya mau tanya jujur. Bapak Ibu pernah enggak uang terakhir dipakai usaha tahu-tahu untungnya banyak? Sering atau tidak begitu? Ketika punya uang banyak dipakai usaha habis. Min, betul enggak? Tetapi ketika uangnya sudah tinggal itu, betul kan? Pasrah, betul kan? Wis pokoknya yang penting usaha, tahu-tahu jadi banyak, betul atau tidak? Filosofi itu yang saya pegang. Tahu enggak bedanya ketika uangnya terakhir itu Bapak Ibu gunakan? Hati-hati. Terus yang kedua, pikiran itu ikhlas. Tenang, karena cuma adanya ini. Tetapi ketika sudah punya uang banyak, yang main ini. Tetapi ketika punya uang sedikit, yang main ini. Hati-hati, gitu kan? Fair, saya bisnismen. Saya tahu strateginya, saya mengalaminya berkali-kali. Kenapa itu saya buat menjadi teori? Saya dulu ketika membuat pabrik-pabrik Bapak Ibu, saya katakan buat pabrik. Bapak Ibu nanti kepengen buat pabrik atau tidak? Harus. Pabrik itu tidak perlu modal. Pabrik itu terpaksa punya pabrik. Mau terpaksa punya pabrik? Dan harus. Kalau Bapak Ibu betul-betul bertanggung jawab dan mau melakukan skenarionya bertahap, jangan tergesa-gesa. Biar orang lain katakan kok enggak kenceng-kenceng kapan hasilnya, jangan pedulikan orang bicara. Berjalan saja. Yang penting kuat mijaknya. Mijak kuat itu artinya apa? Kita dengan apa yang ada, hati-hati dan ikhlas. Saya dulu buat pabrik Bapak Ibu, pabrik obat yang nilainya miliar. Itu modal saya cuma 50.000. 50.000 bisa enggak untuk buat pabrik? Buat papan namanya enggak cukup Bapak Ibu. Tetapi dari uang 50.000 itu benih. Saya membuat obat pertama kali. Saya mau tanya buat Bapak Ibu, obat itu yang penting pabriknya atau obatnya yang berkualitas? Jadi yang saya buat bukan pabriknya, yang saya buat dulu obatnya. Saya buat ramuan, saya buat. Pertama bisa jual tidak? Tidak. Saya bagi-bagikan. Ada yang cocok 1-2, karena nama itu saya hanya nolong orang saja. Ngobati orang. Ada orang akhirnya cocok, naruh di bawahnya meja, di bawahnya taplak gitu ya. Ada 50.000, ada 100.000. Uang kecil tadi saya putar lagi buat obat. Dulu buat cuma 5 liter. Dengan modal 50.000. Akhirnya jadi banyak. Akhirnya Bapak Ibu, saya juga pernah kejebak. Waktu itu saya butuh uang itu terus terang butuh uang 12,5 M. Untuk membangun tempat pelatihan di Mojokerto. Akhirnya gara-gara obat saya laku. Ini ya, Bapak Ibu perhatikan.
Gara-gara obat saya laku, saya bisa menentukan harga. Betul kan? Akhirnya saya punya cita-cita, ada satu ruangan, masih belum punya pabrik Bapak Ibu. Saya ruangan kamar kosong di rumah. Saya isi barang-barang herbal, obat waktu itu. Nilainya kalau saya hitung total 12,5 miliar. Dari uang 50.000. Yang keren satu. Setelah ini penuh, tidak ada yang beli satu pun. Fair. Saya juga bingung, kenapa kok tidak bisa jualan obat lagi gitu. Hampir 6 bulan, 7 bulan saya tidak bisa jualan obat. Terus akhirnya waktu itu baru saya sadar, ya saya berdoa, ya ndonga, ya tobat Bapak Ibu. Salah berpikir. Akhirnya wis pasrah lah. Membuat training center, membangun pelatihan itu, ini saya ini orang konyol, orang bodoh Bapak Ibu. Dari kecil cita-cita itu saya cuma bangun training center ini sebenarnya. Sekarang sudah ada di Mojokerto. Dulu cita-citanya membangun cuma habis 12,5 miliar, sekarang sudah nilainya sudah banyak ya. Tanahnya aja 6 hektar. Nah, sudah puluhan lah ya nilainya. Tapi saya dulu cuma berawal dari sini. Cita-cita saya pokoknya membangun tempat pelatihan pertanian dan peternakan. Ini isinya babak belur padahal saya ini. Ngajari orang menjadi petani. Tetapi Bapak Ibu, uang ini tidak pernah saya terima. Gara-gara apa? Gara-gara obat saya tidak laku. Tapi akhirnya suatu hari ada ketemu, akhirnya boom, sudah bisa buat pabrik. Sudah miliatan sudah. Itu sejarahnya. Tapi uang ini sebenarnya saya cuma butuh untuk apa? Bangun namanya training center. Ya seperti inilah. Sekarang saya ada tempat seperti ini ada di 17 provinsi. Jadi sudah banyak sekali. 17 provinsi di Indonesia. Tidak semua atas nama saya. Semua atas nama anak-anak saya, anak-anak angkat saya. Nah, yang kita bangun Bapak Ibu, minta tolong, jangan pernah cari uang. Dan jangan pernah kepingin jadi kaya. Lakukan saja sesuai dengan tanggung jawab kita. Akhirnya dari modal yang kecil, seandainya Pak saya tidak punya uang, saya punya uang 50.000 saja. 50.000 sama 500 juta, itu tidak ada bedanya. Yang beda apanya Bapak Ibu? Nolnya. Kalau 5-nya hilang kan percuma. Betul atau tidak? Tinggal 0 saja. 0 itu bicara waktu. Saya dulu punya teman Bapak Ibu, saya juga konsultan. Dia pelihara domba. Pada waktu itu dombanya keren. Dia pelihara domba sudah habis uang 30 miliar. Banyak atau sedikit? Saya 3 ekor. Banyak mana kira-kira? 30 miliar atau 3 ekor? Tapi sayangnya satu, 30 miliar uang utang. Saya 3 ekor uang sendiri. Saya tajak bilang ke dia begini, Pak, kita lihat ya 6 tahun ke depan kambingnya siapa lebih banyak. Logika Bapak Ibu, dia sudah awal 3.000 ekor murni. Sama saya cuma 3 ekor kambing kacang. Harusnya lebih banyak mana? 3.000 atau 3? 3.000. Tapi saya mau tanya, punya 3.000 masalahnya banyak atau sedikit? Banyak. Kalau seandainya terserang penyakit, nyebarnya cepat atau tidak? Cepat. Biaya operasionalnya banyak enggak? Banyak. Sama 3 ringan mana? Ringan 3. Tetapi percayalah, setelah 6 tahun 3 ini jadi ribuan. Yang 1.000 enggak ada. Jadi 0. Kenapa kok begitu? Usaha itu jangan dilihat awalnya, tapi ketekunan kita yang membuat kita menjadi besar. Usaha itu hanya benih saja. Nanti kalau Bapak Ibu belajar pelihara kambing 1 ekor, saya minta tolong ya, lakukan 1 ekor. Jangan mentang-mentang Bapak Ibu punya uang, kalau punya uang simpen di bank. Lupakan kalau punya uang. Begini, betul. Kalau kita merasa punya uang Bapak Ibu, kita akan selalu mengatakan saya masih punya uang.
Lupakan kalau punya uang. Supaya apa? Otak kita bekerja keras. Supaya kita produktif. Supaya kita aktif. Nanti ketika kita mulai ayam 10 ekor ditambah kambing 1 ekor, saya minta tolong mulai dari yang ada. Percayalah Bapak Ibu. Step by stepnya Bapak Ibu kerjakan. 3 tahun benar-benar jadi miliarder. Nanti kita akan belajar cara membuat pakannya, cara ngolahnya, strateginya, menjualnya. Kita akan belajar. Memang terus terang begini, nanti malam Bapak Ibu kita akan diskusi. Bapak Ibu tolong persiapkan, masalahnya kan satu. Ini ada 40-an ya. Kalau seandainya satu orang tanya 5 menit, jadi tanya yang paling penting gitu ya. Terus yang kedua, tujuan Bapak Ibu datang ke sini tadi di perkenalan sudah saya dengar sih semuanya. Saya akan di atas, saya dengar. Nah, tujuan saya satu. Bapak Ibu bisa cerita, karena cuma 5 menit, saya jawabnya 5 menit kadang-kadang lebih. Kan berarti ada butuh 40 kali 10 menit Bapak Ibu, 400 menit. 1 jam itu cuma 60 menit. Berarti kalau 400 menit kita itu butuh waktu 6 jam lebih. Lah kita nanti setelahnya makan malam kita baru mulai kelas, kita kan tidak mungkin selesai jam 2. Nanti kita batasi, jadi kalau ada pertanyaan yang sama, minta tolong ngalah enggak apa-apa ya. Besok hari Minggu saya akan lanjutkan materi ini. Kalau ada pertanyaan boleh tanya. Bagi yang Bapak Ibu memang betul-betul punya kebutuhan khusus, boleh extend 1 hari. Karena saya masih ada libur di sini sampai 1 minggu ini di sini. Sampai nunggu persiapan pelatihan minggu depan. Begitu ya. Lah nanti Bapak Ibu sudah siap enggak pertanyaannya nanti malam? Sudah siap. Oke. Masih 2:30 toh? Oh, ya sudah saya selesaikan kalau 1/2 jam. Oke, langkah kedua setelah kita punya keyhole garden tadi, kita butuh namanya penghasilan harian. Bapak Ibu saya minta tolong, ini yang paling penting. Banyak orang komplain di YouTube, di Facebook, saya cuma baca saja, mereka cerita. Loh Pak, kalau semua tanam sayur, itu berarti tidak ada yang beli nanti, betul atau tidak kira-kira? Kalau semua tanam sayur berarti tidak ada yang beli. Siapa di sini yang berasal dari daerah sayur? Ada tidak? Dari mana Mas? Brebes. Tanam berambang. Sayurnya ada enggak yang lain? Cabai. Sayur yang lain ada enggak? Tesim ada. Masih beli sayur enggak? Nah, sebentar. Saya ulangi lagi ya. Daerah sayur kan Mas? Tapi masih beli sayur. Bapak Ibu begini. Kenapa penghasilan harian ini penting? Penghasilan harian itu mecah telur Bapak Ibu. Kita harus bisa mencetak punya penghasilan harian. Penghasilan harian itu berarti berurusan dengan namanya pasar. Kita tadi kan punya ayam 10 nih. 10 itu berarti setiap hari kita punya kotoran ayam 2,5 kilo. Kotoran ayam 2,5 kilo dicampur dengan POC, kita jadikan pupuk. Tidak perlu luas-luas, 300 meter saja. Jadi sehari kita punya pupuk 2 liter ditambah 2,5 kilo. Berarti punya 4,5 kilo. Berarti ini pupuk yang seandainya kita pupukkan setiap hari 1 bedeng itu 4 kilo. 4,5 liter atau 4 kilo. Maka tanamannya pasti subur sekali. Saya ulangi. Seandainya kita punya 10 meter, kita pupuk dengan 4,5 kilo tadi, pasti subur sekali. Betul atau tidak? Terus, apa yang kita lakukan dengan tanah 300 meter ini? Inilah yang kita tanam tanaman sayur. Sayurnya Bapak Ibu pilih 3 kriteria. Sayur yang paling murah. Kenapa kok harus cari yang paling murah? Orang lain kan seneng yang cari mahal. Betul atau tidak? Kalau tanam yang mahal atau yang murah orang-orang?
Bukan, kalau orang-orang mau bertani itu tanamannya yang mahal atau yang murah? Kita cari yang paling murah, yang paling tidak laku. Tujuannya apa? Orang tidak senang tanam itu. Paham? Yang kedua, cari yang paling mudah. Biasanya murah itu pasti hubungannya dengan mudah. Terus yang ketiga, cari yang bisa buat benih sendiri. Itu rumus. Seandainya Bapak Ibu dataran tinggi, bisa tanam selada, boleh. Bisa tanam sawi sendok, boleh. Bisa tanam kacang buncis, boleh. Bisa tanam bawang pre, boleh. Kalau seandainya Bapak Ibu dataran rendah, bisa tanam sawi, boleh. Kangkung, boleh. Bayam, boleh. Pokoknya cari tanaman-tanaman yang murah, nomor satu. Dan yang kedua, yang tidak perlu beli benih, dan yang paling mudah. Jadi tidak usah sekolah untuk tanamnya. Paham di sini? Paling murah seandainya, paling murah. Paling murah tanaman apa Bapak Ibu? Kangkung, bayam gitu ya. Ini cara ngitungnya begini loh. Ini cara ngitungnya, biar Bapak Ibu paham. Lebar bedengan itu 80 Bapak Ibu. Panjangnya kalau bisa 10 meter maksimal. Jadi kalau jarak tanam kangkung itu kan 5 kali 5. 5 cm kali 5 cm. Itu satu biji awalnya. Nah, setelah 5 kali 5 berarti di sini ketemu 16, di sini ketemu 20. Satu kotak bisa ketemu 320 biji. Satu ikat kangkung itu rata-rata isinya 10 batang. Biasanya orang jual 1.000 lah. Betul ya? Kalau seandainya Bapak Ibu karena produsen, jualah paling murah berarti harga 500. Ini hanya untuk belajar saja. Ini namanya membuat brand, membuat merek. Supaya Bapak Ibu yang biasanya belum menjadi petani, dikenal sebagai petani. Ditambah embel-embel organik. Dan murah. Nah, jadi ini rumahnya Bapak Ibu, kalau bisa sayurnya dekat dengan rumah deh. Jualnya di rumahnya Bapak Ibu. Tujuannya buat brand, buat nama. Karena itu jual yang murah, barang yang bagus. Nah, 1 meter persegi anggap aja ini tinggal 250 lah, yang ada yang banyak yang mati juga. Berarti ada 25 ikat. Dikalikan 500, berarti ada 12.000. Kalau sehari itu 10 meter panjangnya, berarti kan ada penghasilan 120.000 per hari. Ada orang tanya juga ke saya, loh Pak, kalau kangkungnya ndak laku untuk apa? Jangan putus asa, kangkung ndak laku aja kok. Kalau kangkung tidak laku, itu rezekinya Bapak Ibu. Ingat konsepnya, sampah lebih mahal dari tanamannya. Saya ulangi, ini kata kunci loh ya. Sampah lebih mahal dari tanamannya. Sampahnya untuk apa Pak? Kalau ada sisa dirajang halus untuk pakan ayam. Karena apa? Percayalah Bapak Ibu, ayam sudah investasi kotoran di sini. Dan percayalah kalau Bapak Ibu rawat dengan bagus, ayamnya tambah banyak. Betul atau tidak? Pakannya butuh tambah banyak atau tidak? Tambah banyak. Yang dijual ke orang, saya minta tolong, beri yang terbagus. Yang cacat sedikit untuk ayam. Percayalah lebih mahal yang ke ayam daripada yang dijual ke orang. Kalau seandainya ayamnya sudah terlalu kenyang Pak, makanannya sudah terlalu banyak. Untuk apa kalau sudah ada sisa lagi? Diolah jadi ZPT. ZPT itu bagaimana caranya? Ya tinggal kangkung, nanti Bapak Ibu lihat ketika praktek membuat ZPT. Nah, dari situ Bapak Ibu bisa jual kangkung 1 kilo harga 20.000. Kenapa kok begitu? Karena ZPT per liter 20.000. Jadi semakin barang itu tidak berguna, semakin mahal. Dan itulah konsep organik. Jadi ketika tidak laku jangan putus asa, lakukan rutin. Jadikan ini menjadi sistem.
Sampai semua tetangga Bapak Ibu, satu kampungnya Bapak Ibu tahu kalau Bapak Ibu sekarang jadi petani kangkung dan organik. Hari ini belum beli, mungkin minggu depan beli. Minggu depan belum beli, mungkin tahun depan beli. Tapi percayalah, ketika kita buat yang bagus, harga yang murah, nanti kita akan dicari orang. Benar atau tidak kira-kira? Karena kita continue. Petani Indonesia yang menjadi masalah, sekarang panen, besok sudah habis. Panen lagi kapan? Nanti tahun depan. Lah, sudah dilupakan orang. Kalau seandainya tanam cabai, setiap hari punya cabai terus, tidak pernah berhenti. Kira-kira kalau ada orang butuh cabai, datang tidak ke situ? Pasti datang. Kalau sekarang tanam cabai, tahun depan tanam cabai lagi, ya tidak mungkin punya pelanggan. Betul atau tidak? Yang dibutuhkan untuk menciptakan brand, menciptakan merek, menciptakan nama kita adalah kontinuitas. Terus menerus, tidak boleh berhenti. Hujan panas, susah senang, tetap tanam dan panen. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang pertama, limbah pasti ada. Yang kedua, ayam tambah banyak. Yang ketiga, tanah tambah subur. Kenapa? Dipupuk terus menerus. Hasilnya akan berkembang. Setelah level ini naik ke level berikutnya, namanya 1005. Ini yang Pak KB tadi sampaikan. Mulai sudah punya deh, ayam punya, kambing punya, ikan punya, sayur punya. Syukur-syukur Pak, saya mau mandiri betul. Padi punya boleh. Pernah tanam padi? Bayangkan tanam padi di kota gitu. Kita sebenarnya Bapak Ibu kalau cuma kepengen kebutuhan rumah tangga kita itu hanya butuh 200 sampai 300 meter persegi. Itu sudah tidak butuh beli beras. Seumur hidup Pak, tapi terus ditanami ya, maksudnya jangan ditanam sekali terus nanti seumur hidup, repot kita nanti. Habis dipanen, jerami kalau tidak punya sapi, jerami diolah jadi kompos dikembalikan lagi, terus seperti ini terus menerus. Sawahnya tambah lama tambah bagus, kualitasnya padinya lebih bagus, hasilnya lebih meningkat, sudah kualitasnya akan sangat istimewa, sudah seperti pertanian di Jepang. Kalau berasnya Bapak Ibu sudah betul-betul full organik yang diolah dengan cara terus-menerus ini, beras ini tidak mungkin harga 20.000 lagi. Orang makan rasanya, orang cium aromanya, wah beras spesial. Dan cita-cita saya sepele kok. Seandainya Bapak Ibu ya, seluruh rakyat di Indonesia ini punya sawah sendiri, punya sayur sendiri, punya ayam sendiri, punya kambing sendiri, pokoknya handphone semua dimatikan dulu deh. Kira-kira bahagia enggak kira-kira? Ada enggak yang namanya kemiskinan? Yang membuat kita miskin gara-gara punya handphone dan punya supermarket Bapak Ibu. Handphone itu kan isinya supermarket semuanya. Mau beli apa-apa tinggal klik, nah tagihan tahu-tahu datang. Itu yang menghabiskan uang kita. Ayo kita produktif dulu, ayo kita kuat dulu. Sumbernya ditata dulu. Walaupun kita tetap butuh handphone. Untuk apa handphone ini? Untuk kita mulai menjual apa yang kita punya. Mudah atau susah di sini?